Selamat malam semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Zaskia. Saya di sini menjadi moderator di acara webinar Awam dan Medis edisi kali ini. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada semua peserta dan juga dua pemateri kita yang sudah hadir pada event kali ini. Event hari ini adalah salah satu bakti dari Ingenio Indonesia untuk bisa meningkatkan wawasan para mahasiswa, tenaga medis, dan juga masyarakat awam nih di bidang kesehatan. Semoga hal-hal yang dianggap sulit dan jarang diketahui jadi lebih mudah dipahami. Karena bersama Ingenio is not that hard, seriously. Baik, sebelum kita memulai acara webinar kali ini, jangan lupa kita tetap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga materi ini bisa kita terima dan kita pahami dan juga berkah bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown kita terlebih dahulu. Jadi, setelah pembukaan dan doa bersama, bersama, kita akan melanjutkan dengan foto bersama. Lalu akan lanjut ke pembicara pada topik materi pertama dan akan dilanjutkan dengan tanya dan jawab untuk materi pertama dan akan dilanjutkan ke topik topik pada materi kedua dan akan dilanjutkan ke tanya jawab juga ke materi kedua. Oke, biar nggak makin lama-lama nih. Sekarang kita udah masuk ke persiapan ke materi pertama. Jadi materi pertama kita ini akan disampaikan oleh dokter cantik kita nih, Dokter Kauri Bunga, spesialis dermatovenerologi estetika. Selamat malam, dokter. Ya, halo, selamat malam semuanya. Baik, jadi eh, biar kita saling kenal nih, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi Dokter Kauri ini nama lengkapnya Dokter Kauri Bunga Safiesta. eh, Fiestia, spesialis dermatologi, venerologi estetika, dokter beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Saat ini beliau bekerja di RS Delta Surya Sidoarjo dan RSI di Jombang. Wow, keren banget kan dokternya. Tunggu bener-bener bisa jadi panutan nih. Nah, nah, selanjutnya untuk dokter Kaori ini akan membahas nih tentang perawatan kulit. Tuh, sekarang kan lagi musimnya skincare dan juga eh, bagaimana cara skincare, perawatan kulit dan sebagainya. Mungkin kita bisa dapat nih dari Dokter Kaori gimana skincare yang benar biar kita nih semua bisa jadi glowing nih, ibu dan anaknya nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi di webinar kali ini kita ada challenge. Jadi untuk para peserta boleh nih nanti buat IG story atau snapgram nanti tag ke Ingenio Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya nanti bakal dari Indonesia nanti bakal milih nih ada pemenang nanti dapat hadiah loh. Jadi jangan lupa kalau misalnya saat pemateri kayak gini, kalau misalnya mau snapgram jangan lupa di tag ke Ingenio ya. Dan juga nanti kalau untuk para peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya ke kolom chat. Nanti akan kita bacakan di sesi tanya jawab. Baik, mungkin tidak lama-lama, saya akan alihkan ke Dokter Kauri untuk memulai ke materi yang pertama. Silahkan, Dokter. Oke, terima kasih ya Dokter Miftah. Aku izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya untuk apa slide-nya ya. Terlihat, Dokter. Baik, aku mulai ya untuk materinya hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar dari series Ingenio ini ya. Yang ditujukan komplit nih ya buat medis ada gitu ya, tapi juga buat awam pun ada. Sehingga nanti saya akan mencoba untuk memberikan materinya dari dua sisi gitu ya ceritanya ya. Oke, untuk kali ini saya diminta untuk memberikan materi terkait perawatan kulit ya pada ibu, khususnya gitu ya. Beberapa case nanti mungkin juga ada yang berhubungan dengan kondisi-kondisi khusus ya yang dialami oleh perempuan, yaitu kondisi kehamilan gitu. Em, saya Kaori,
dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, atau kalau dulu mungkin lebih sering disebut sebagai SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Mungkin sedikit merevisi tadi dari moderator, saya alumni dari Universitas Brawijaya ya, dan saat ini saya berpraktek di area Jawa Timur di Jombang dan Sidoarjo. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memulai untuk materi kita hari ini ya. Jadi outline-nya untuk materi yang akan saya berikan nanti, mulai dari terkait struktur dan fungsi kulit, kemudian juga step-step skincare rutin gitu ya. Lalu ada juga tentang skin aging ya, karena ini juga merupakan isu yang cukup banyak dibahas ya akhir-akhir ini. Kayak semua orang nggak pengen gitu ya kelihatan cepet-cepet tua gitu kan, cepet-cepet aging gitu ya. Dan juga tentunya adalah permasalahan kulit selama kondisi kehamilan. Oke, untuk disclaimer-nya, jadi saya tidak ada konflik of interest ya dalam menyampaikan materi ini dan juga tidak ada afiliasi dengan brand apapun. Oke, untuk yang pertama terkait dengan struktur dan fungsi kulit dulu ya. Tentu kalau kita mau belajar lebih dalam ya tentang materi kesehatan gitu ya, utamanya pasti kita biasanya berangkatnya ya dari anatomi dulu. Sama di kulit pun kita tahu bahwa kulit itu kenapa sih penting gitu ya untuk diperhatikan gitu ya. Jangan disepelein nih masalah kulit karena dia merupakan organ yang terbesar gitu ya di tubuh kita. Ya kan? Jadi struktur kulit itu mengelilingi gitu ya atau melingkupi ya hampir lebih dari 90% area di badan kita. Dan dia juga punya struktur anatomi yang lumayan kompleks ya kan. Jadi kalau dilihat dari gambar yang ada di sini gitu ya, dia terlihat ada lapisan epidermis ya yang paling luar atau yang paling superficial, kemudian ada bagian dermis dan juga hipodermis atau subkutan. Ini juga sekaligus menjelaskan ya, mungkin untuk teman-teman yang tenaga medis gitu ya. Kira-kira gitu ya, kalau mungkin dapat case-case terkait permasalahan kulit nih, mana sih yang harus dirujuk ke dokter SPDVE gitu atau SPKK. Ya, jadi ruang lingkupnya dermatovenerologis dan estetik itu adalah dari epidermis ya sampai ke area hipodermis atau subkutan ini gitu. Kalau udah mencakup struktur yang lebih bawah lagi gitu ya, jadi seharusnya mungkin lebih tepat dirujuk ke dokter spesialisasi lain gitu ya yang lebih sesuai. Nah, kulit kita yang kelihatannya tuh tipis gitu ya, dan emang tipis sih sebetulnya ya, itu tersusun dari bagian yang paling atas namanya adalah epidermis. Dia ukurannya sangat tipis gitu ya. Jadi cuma sekitar 0,5 sampai 1,5 milimeter. Beberapa ketebalannya ada berbeda, misalnya kalau kayak di area yang paling tebal ya kita tahu adalah di bagian telapak ya. Jadi di area telapak tangan ataupun telapak kaki kita, itu pasti ukurannya adalah yang paling tebal dibandingkan dengan area kulit kita yang lainnya. Nah, di epidermis itu walaupun kelihatannya cuman sekitar 0,5 sampai 1,5 mili tadi, dia itu ternyata tersusun juga dari beberapa lapisan ya. Mulai dari yang bagian ada stratum kita sebut sebagai stratum corneum ya yang paling luar, kemudian stratum lucidum, granulosum, spinosum sampai stratum basalis dia yang paling bawah. Nah, di epidermis gitu ya, ini juga terdapat beberapa sel-sel pendukung gitu ya, seperti keratinosit, kemudian ada juga melanosit ya, sel-sel yang memberikan warna gitu di kulit kita. Dan juga sel-sel yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh, misalnya sel Langerhans. Kemudian masuk ke bagian dermis ya. Di bagian dermis ini di sini dia kita tahu dibagi jadi dua, ada bagian papila dermis, jadi yang bagian atas itu ya, dan yang bagian bawah yang kita sebut sebagai retikuler ya, retikuler dermis. Nah, di dermis ini strukturnya jelas lebih kompleks ya, dari gambar aja kelihatan. Karena di situ ada banyak tambahan-tambahan struktur seperti jaringan ikat gitu ya, ada pembuluh darah gitu ya, pembuluh kapiler di sana, ada ujung-ujung serabut saraf ya, dan juga struktur-struktur pendukung lain. Nah, jadi komponen kulit kita itu juga punya banyak adnexa, kalau kita biasanya ya dari medis bilangnya, atau struktur pendukung. Misalnya apa? Nih, ada folikel rambut. Ya, kemudian ada kelenjar keringat. Ada juga nanti kelenjar sebaceus gitu ya. Kemudian ada juga
tambahan-tambahan struktur lain yang tentunya dia akan mendukung fungsi kulit itu sendiri. Nah, kemudian baru masuk ke bagian yang paling bawah gitu ya, atau yang paling profunda, yaitu adalah hipodermis atau subkutan yang isinya memang didominasi di sini ya, adalah jaringan-jaringan adipose atau jaringan-jaringan lemak. Di situ juga ada beberapa jaringan ikat ya, serabut-serabut elastin gitu, yang fungsinya ya membantu salah satunya untuk melindungi tubuh kita supaya nggak gampang kehilangan panas gitu ya. Dan juga sebagai bantalan ya, untuk struktur yang ada di bawahnya lagi, seperti tulang dan otot. Nah, kemudian untuk fungsi gitu ya. Sekarang kita masuk ke fungsi kulit. Jadi fungsi kulit kita sendiri sebetulnya sangat banyak gitu ya. Beberapa yang bisa aku sampaikan antara lain adalah pertama tentu saja sebagai perlindungan fisik gitu ya. Baik terhadap trauma mekanis ya ataupun trauma kimiawi, paparan sinar-sinar UV gitu. Dan juga eh, melindungi tubuh kita dari kemungkinan untuk kehilangan cairan yang berlebih. Mungkin bisa bayangin gitu ya kalau atau mungkin teman-teman yang medis di sini pernah menjumpai kondisi-kondisi pasien-pasien kulit yang kulitnya itu pada ngelupas-ngelupas gitu ya. Otomatis ya resikonya dia pasti gampang banget kehilangan cairan tubuh gitu kan, gampang dehidrasi gitu pasiennya ya. Sehingga harus bersyukur ya kita kalau dikasih kulit yang sehat gitu kan, karena itu juga merupakan salah satu fungsinya dia yaitu untuk mempertahankan ya kondisi cairan dalam tubuh kita. Juga melindungi dari berbagai invasi mikroorganisme gitu yang mungkin bisa terjadi di sekitar kita. Yang kedua juga tentu saja perlindungan imunologis ya, di mana kita tahu bahwa sistem imun kita ya, kalau bahas tentang imun sedikit ya, kan ada yang innate ya, ada yang adaptif gitu, dan di kulit itu juga berfungsi keduanya gitu ya, walaupun strukturnya mungkin berbeda gitu ya, yang dari fungsinya itu. Untuk kulit sendiri dia punya banyak peptida-peptida gitu ya yang bisa berfungsi untuk menjaga nih ya keseimbangan dari mikrobioma kulit. Jadi dia ada tuh fungsi antibakteri, anti jamur secara alamiah ya dari tubuh kita. Kalau yang dari imunitas adaptif, biasanya dia banyak diperantarai sama sel Langerhans tadi, yang aku sudah sempat singgung sebelumnya, di mana dia akan mempresentasikan antigen, ya, yang antigen-antigen asing itu ya, ke sel T untuk mengaktifasi T helper, ya, dan nanti akan berlanjut gitu ya proses-proses imunitas berikutnya. Dan juga mungkin kalau sedikit flashback gitu ya, ada kan struktur yang namanya SALT atau Skin Associated Lymphoid Tissue. Nah, ini juga dia nanti fungsi utamanya biasanya cukup membantu ya dalam kondisi-kondisi untuk pertahanan terhadap infeksi. Oke. Berikutnya juga dia ada fungsi ekskresi gitu ya teman-teman. Tentunya mungkin ini sudah banyak diketahui. Jadi ekskresinya di sini adalah terkait ekskresi yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Lalu juga dia merupakan bagian dari sistem indera kita gitu ya. Dia menjalankan fungsi sensoris ya. Dan ini penting banget loh ya. Nociceptor itu ya atau fungsi sensoris itu untuk kita bisa merasakan sensasi panas ya, dingin gitu kan, sentuhan ya, sampai nyeri gitu sebagai respon alami dari tubuh kita terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah juga termoregulasi. Ya, termoregulasi ini dia fungsinya jelas yaitu untuk mempertahankan ya suhu tubuh kita supaya tidak terlalu rendah gitu ya ataupun sebaliknya tidak terlalu tinggi. Jadi dia juga bantu untuk mengatur keseimbangan dan ini ya terkait penguapan air gitu ya. Penguapan dan penyerapan air gitu. Jadi diatur supaya seimbang kondisinya sehingga kita nggak sampai dehidrasi gitu. Dan berikutnya lagi juga ini yang terkenal ya. Kulit punya fungsi untuk pembentukan vitamin D3 ya atau aktivasi dari vitamin D itu. Di mana biasanya yang banyak berperan di situ adalah si keratinosit tadi, sel kulit tadi yang akan bisa mengubah ya. Jadi vitamin D yang form atau bentuknya itu belum aktif ya. Namanya provitamin D3 atau 7 dehidrokolesterol itu ya. Kemudian nanti akan diubah jadi previtamin D3 sampai akhirnya dia jadi vitamin D3 yang aktif itu ya dengan bantuan sinar UV ini. Dan yang terakhir tentunya juga ada ya fungsi kosmetik ya dari kulit kita ya. Gimana enggak gitu kan tadi karena dia udah menyusun sebagian besar dari tubuh kita ya, organ yang paling besar ya pasti dia akan tampak gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa seseorang tuh bisa dilihat ya
dari kulitnya. Walaupun katanya pepatah don't judge a book by its cover gitu ya. Tapi kalau manusia kadang pertama ngejudge-nya dari kulitnya dulu nggak sih? Ngelihat dulu gitu kan pasti ya. Ini penampakan orangnya kayak gimana gitu kan. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Oke, nah untuk regenerasi sel kulit ya ini juga biasanya yang banyak ya ditanyain sama pasien-pasien gitu. Apalagi kalau em, setelah mengalami suatu kondisi penyakit tertentu, kemudian biasanya pasti pertanyaannya adalah, kira-kira kulit saya bisa balik lagi nggak ya dok, seperti semula? Nah, ini yang harus dipahami bahwa ternyata proses regenerasi sel kulit itu ya tidak instan gitu ya. Jadi ada step-stepnya. Mulai dari biasanya adalah di area stratum basalis ya, atau bagian yang paling profunda dari epidermis kita. Nah, nanti dia pelan-pelan selnya itu akan menjadi matur atau matang ya dan bergerak naik 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 terus ke atas. Stratum corneum kita atau bagian dari kulit kita yang paling luar itu ya, itu sebetulnya fungsi proteksinya paling optimal di situ gitu. Jadi kalau mungkin nih kita spill-spill sedikit gitu ya, kalau sekarang lagi banyak-banyak em, apa ya produk perawatan kulit yang tujuannya adalah untuk eksfoliasi gitu ya, itu harus hati-hati penggunaannya karena sebetulnya ya si stratum corneum ini nggak salah apa-apa gitu ya. Jadi jangan serta-merta diberantas aja gitu, dihabisin aja kulitnya dengan eksfoliasi pakai produk A, B, C, D, E gitu. Karena nanti bila terjadi eksfoliasi tadi yang berlebihan, ya malah justru kita akan kehilangan tuh fungsi proteksi utama dari kulit kita. Dan secara normal ya kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa gitu ya di kulitnya, itu kulit kita beregenerasi setiap 21 sampai 28 hari sekali. Jadi sekitar 3 hingga 4 minggu sekali gitu. Tapi harus diingat bahwa prosesnya ini bisa melambat ya karena berbagai faktor. Ya misalnya usia gitu ya. Karena paparan polusi ya, kemudian stres-stres oksidatif itu juga ya, kondisi-kondisi peradangan, inflamasi, ataupun ya tentu saja bila ada penyakit kulit. Ya, nah kemudian sebelum kita memulai gitu ya membahas terkait skincare ya, aku pengen sedikit mengencourage gitu ya. Apakah selama ini teman-teman semua yang ikut webinar hari ini masih menganggap bahwa body goals tuh yang kayak gini gitu? Yang kulitnya tuh harus cantik wajahnya itu kalau dia tuh tampak kulitnya putih gitu ya, glowing, langsing ya, penampakan kulitnya terlihat muda, rambutnya lurus gitu. Sedangkan yang kondisi yang sebelah kanan ya, di foto yang sebelah kanan mungkin dianggap bukan suatu body goals gitu ya. Udah kulitnya kusam gitu ya. Terus gendut gitu ya, berat badannya mungkin berlebih ya. Pasiennya atau kondisi kulitnya jadi terlihat tampak lebih tua gitu ya. Atau yang rambutnya keriting tuh nggak cantik gitu ya, bukan body goals gitu. Bukan itu ya yang harus kita pahami dulu bahwa em, yang dinamakan cantik tuh sebetulnya adalah ya semuanya tuh cantik ya teman-teman. Dan kulit dan tubuh yang ideal sendiri itu bukan yang kayak gambaran body goals yang sebelumnya tadi ya. Jadi bukan yang putih, yang kurus gitu ya, yang selalu tampak muda. Itu bukan itu gitu sebetulnya definisi cantik itu. Tapi yang penting sebetulnya adalah gimana caranya supaya kita bisa memaintain kulit itu dalam kondisi yang sehat. Setuju nggak sih? Karena apa? Kulit sehat ya, yang bebas dari penyakit kulit gitu ya, itu sebetulnya tidak tergantung pada warna kulit ya. Jadi tolong ya, boleh ya di spread ya, disebarkan ya awareness ini bahwa kulit cantik itu nggak harus putih ya. Karena walaupun kita sebentar lagi ya udah hampir di tahun 2025 ya, masih banyak banget ya terutama di Indonesia yang menganggap bahwa ya kalau kulitnya cantik ya, yang dibilang cantik itu ya harus yang warnanya putih gitu ya. Enggak ya. Jadi bukan yang seperti itu. Tapi definisinya kulit yang sehat itu gimana sih? Sebetulnya adalah kondisi kulit yang ya warna kulitnya dia merata gitu ya. Tidak bertekstur ya. Dan paling penting dia kulitnya terhidrasi dengan baik. Jadi definisinya seperti itu. Dan tentu saja kondisi kulit yang sehat itu harus diusahakan gitu. Dan kalau sudah tercapai goals-nya, maka perlu untuk dipertahankan dong, ya kan? Supaya apa? Supaya kita terhindar ya dari berbagai permasalahan kulit yang mungkin bisa terjadi. Ya, jadi harus sepakat dulu ya bahwa definisi kulit sehat ya, kulit cantik ya itu bukan yang putih ya.
tapi kulit yang memang bebas dari berbagai penyakit. Kenapa demikian? Karena Tuhan ya menciptakan manusia itu memang dari sananya sudah punya template warna kulit yang berbeda-beda. Dari Fitzpatrick dia mengkategorikan ya semua penduduk ya di dunia ini ya dibagi tuh warna kulitnya tuh jadi 6 kategori itu. Mulai dari yang type 1, ini biasanya yang warnanya itu dia cenderung pale ya. Jadi putih sih, tapi putihnya tuh putih-putih pucat. Ya, yang banyak kita temukan biasanya adalah di orang-orang bule gitu ya. Tapi hati-hati kalau kulit-kulit yang seperti ini tuh justru resikonya biasanya dia sensitif sekali kulitnya. Ya, jadi di sini disebutkan ya dia extremely sensitive skin. Terus kalau kena sinar matahari dikit, dia gampang banget terbakar. Ya, walaupun nggak jadi gosong, tapi kulitnya terbakar, bisa sampai melepuh bahkan gitu ya. Kemudian kalau yang skin type 2 ya, ini biasanya yang kita tahu kulit putih itu ya, beberapa pada ras Kaukasian itu ya, dia juga tetap lebih mudah untuk terbakar gitu ya. Bisa mulai tanning tapi minimal biasanya ya. Tetap kulitnya kecenderungannya akan lebih sensitif gitu ya. Dan yang ketiga itu dia biasanya warnanya light to apa ya light brown ya. Jadi coklat tapi coklat muda gitu ya. Ini biasanya yang mulai bisa ditemukan pada kulit-kulit orang Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kita rata-rata gitu ya penduduknya itu ada di skin type-nya paling terang tuh biasanya ya di skin type 3 gitu ya. Atau yang kebanyakan lagi adalah di skin type yang 4 ini, yang moderate brown gitu kan. Jadi coklat-coklat ya kan, sawo matang, kuning langsat seperti itu ya. Jadi itu ada di tipe yang keempat ini. Harus bersyukur sebetulnya kita karena dengan kondisi pigmen kulit kita yang ada di skin type Fitzpatrick keempat ini, kita tuh cenderung tidak terlalu sensitif biasanya kulitnya. Jadi lebih tahan banting gitu ya. Lebih apa ya, tidak terlalu mudah bereaksi terhadap paparan bahan-bahan tertentu. Dan kalaupun kita kena panas gitu ya, itu dia juga relatif tidak terlalu mudah mengalami burning atau terbakar. Tuh. Dan sampai yang skin type 5 ini ya, beberapa biasanya di orang-orang Afrika ya, utamanya hingga yang skin type 6 ya ini yang deeply pigmented dark brown sehingga kalau nih ya nah biasanya kan sekarang udah mulai rame tuh ya pengen mutihin kulit lagi gitu ya coba deh berpikir dulu realistisnya bisa nggak kalau yang sebelumnya ya skin skin type dari Fitzpatrick-nya ini warna kulitnya itu ada di kategori yang nomor 4 terus pengen warnanya diputihin sampai ke yang tipe 1 ya mana mungkin. Iya kan, nggak mungkin gitu. Jadi coba dibangun ya, eh apa namanya mindsetnya yang lebih realistis gitu terkait warna kulit ini. Kalau pengen lebih cerah kulitnya oke, lebih cerah kita bisa bantu gitu ya. Tapi lebih cerahnya adalah dengan maksimal ya sesuai dengan kecerahan skin tone masing-masing gitu. Nggak bisa dipaksain dari yang skin type-nya 4 tiba-tiba minta naik ke 1 ya, mana mungkin gitu ya. Atau kalaupun bisa pasti nanti ujung-ujungnya tentu akan lengkap biasanya ya dengan efek samping yang pasti kita nggak mau juga mengalaminya gitu. Sehingga semua warna kulit itu sebetulnya cantik ya dan sempurna. Yang penting ya kulitnya dalam kondisi sehat. Sehingga perawatan yang tepat memang adalah kunci utamanya. Nah, perawatan kulit itu kenapa sih penting? Karena ini, kalau dilihat gambarnya ya, antara kulit normal dan kulit yang bermasalah, tentu kalau di kulit yang normal nih, dia kan sistem pertahanan kulitnya tuh utuh ya. Bagus banget kayak di gambar ini. Rapet gitu ya, bagus sehingga kelembapannya dia akan terjaga dengan baik. Ada alergen, ada bakteri, itu dia nggak gampang ya masuk. Karena bisa tuh ditangani sama tadi ya, fungsi proteksi kulit kita. Tapi beda ceritanya ketika kulit kita sedang bermasalah ya. Jadi sistem pertahanan kulitnya ini dia sudah nggak utuh lagi. Ya udah bolong-bolong kayak gini kan. Sehingga otomatis apapun gitu ya, bahan-bahan dari luar gitu kan, yang nempel nih ke kulit kita, otomatis dia pasti bakal lebih mudah ya mengakibatkan suatu permasalahan di kulit kita. Sehingga goals-nya ya ini tadi loh, untuk menciptakan gitu ya, mencapai kulit yang normal, kulit yang sehat, yang bebas dari penyakit. Oke, nah
Sekarang untuk perawatan kulit ya itu tadi kita kenal namanya adalah skincare gitu kan. Tapi mungkin aku mau menyadarkan kembali dulu deh. Kira-kira kenapa sih butuh skincare? Emang emang kita butuh ya? Harus nggak sih pakai skincare gitu ya? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, sebetulnya aku kembalikan lagi gitu ya ke masing-masing dari teman-teman yang mengikuti webinar kali ini bahwa mungkin tanpa kita sadari sebetulnya dari kecil ya, bahkan dari bayi pun kita tuh udah dipakein skincare ya sama orang tua kita. Contoh mudahnya adalah mandi. Mandinya pakai sabun nggak sih? Pakai kan? Nah, jadi sabun itu juga merupakan bagian dari produk perawatan kulit ya kan? Skincare yang kita pakai gitu. Jadi perawatan kulit itu bukan apa ya? Bukan tujuannya tuh bukan hanya untuk kepentingan kosmetik ya. Jadi bukan hanya untuk tujuan kosmetik gitu, tetapi memang dibutuhkan sebetulnya untuk kesehatan kita. Dan juga kalau kita menggunakan produk-produk perawatan kulit yang tepat, itu akan bantu untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit yang muncul. Ya, jadi sebetulnya kalau menurut saya ya, merawat kulit itu juga merupakan bentuk rasa syukur bahwa kita sudah dikasih kulit yang sehat nih sama Tuhan gitu ya. Maka harus dirawat dong kulitnya. Ya, ibaratnya kalau kita sehari-hari kenapa sih perlu makan gitu ya kan? Karena apa? Ya badan kita butuh energi gitu ya, butuh nutrisi yang baik sehingga kita bisa beraktivitas, menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Ya sama gitu halnya dengan kulit kita. Kulit kita juga butuh nutrisi dong. Ya, butuh diberikan skincare ini tadi ya, supaya dia bisa menjalankan gitu fungsinya dengan baik gitu. Supaya bisa terjaga kondisinya sehingga ya kita jauh-jauh dari berbagai permasalahan kulit itu tadi. Ya, oke, jadi ini beberapa alasannya gitu ya. Kalau dari tahap-tahap skincare-nya itu kita bisa dari cleansing, tujuannya jelas untuk membersihkan kulit kita dari kotoran, debu yang menempel, kemudian untuk fungsi proteksi juga ya. Jadi harus mampu melindungi kulit tubuh dari berbagai paparan tadi ya, faktor-faktor eksternalnya tadi. Kemudian juga untuk mencegah ya terjadinya gangguan atau masalah kulit apabila kita memberikan skincare yang adekuat dan juga untuk menghidrasi ya karena tadi hubungannya adalah dengan skin barrier kita. Selain itu juga ini ya ada penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup pada subjek yang ya rutin melakukan skincare dengan baik gitu. Karena berhubungan dengan apa ya? Tentu saja utamanya adalah tingkat percaya diri. Ya, jadi dia berhubungan dengan perbaikan dari tingkat percaya diri seseorang. Kalau dia sudah pakai regimen skincare yang tepat gitu ya, itu ternyata memang terbukti bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang, ya kan? Gitu. Oke. Nah, untuk perawatan kulit itu sebetulnya Dok, bisa ya. boleh flyer sebelumnya nggak, Dok? Oke. Yang sebelumnya, Dok. Iya, maksudnya apa? Sudah, Dok, makasih. Oh, oke, baik. Ya, jadi gini ya, untuk skincare sendiri itu sebetulnya bisa dimulai sejak dini gitu ya. Ya, produknya pasti disesuaikan ya dengan tahapan usianya, permasalahan kulit yang sedang dihadapi apa gitu. Tapi minimal ya basic skincare rutin yang nanti kita akan bahas lebih dalam itu sudah mulai diperkenalkan ya dari anak-anak gitu. Apalagi kalau dia sudah mulai masuk usia sekolah. Nah, membangun habit untuk skincarean gitu ya, itu jangan pas sudah dewasa ya. Menurut saya sih kurang tepat. Ya, tapi harus dibiasakan sedini mungkin. Paling enggak ya udah cukup pakai basicnya tadi aja gitu ya. Untuk anak-anak yang sudah mulai memasuki usia sekolah. Bahkan, ya, bahkan salah satu step itu kan yang penting adalah penggunaan tabir surya ya, sunscreen. Kita tahu bahwa sunscreen itu sebetulnya sudah disarankan loh untuk dipakai pada bayi ya, yang usianya udah lebih dari 6 bulan itu kita sudah boleh mulai memperkenalkan penggunaan sunscreen ya. Apalagi kalau memang bayinya ini cukup sering terpapar sinar matahari gitu. Nah, gimana caranya untuk kita memilih skincare yang tepat? Tentu disesuaikan dulu dari jenis kulitnya. Ya, jenis kulit kita tahu ada macam-macam ya, tapi garis besarnya kalau yang mudah dipahami itu yang ini ya. Ada kulit normal, kombinasi, kemudian kering, dan juga kulit yang berminyak. Ya,
yang ideal ya tentu adalah kulit yang normal gitu ya. Jadi kita usahakan gitu ya semua kondisi apapun yang sedang kita alami sekarang gitu ya. Karena kita nggak bisa kan memilih, oh aku pengennya kulitnya kering aja, aku pengennya kulitnya berminyak aja. Itu kan nggak bisa ya, tapi itu kan bawaan gitu. Jadi ya apa skincare tadi yang bisa kita gunakan itu adalah membantu gitu ya, supaya kita bisa nih bareng-bareng mencapai kondisi kulit yang normal. Jadi yang normal itu maksudnya gimana? Yang normal ya tentu saja dia punya keseimbangan antara oil ya atau minyak dan air. Jadi harus seimbang tuh antara hidrasinya ya dan minyaknya juga. Ya, kemudian biasanya dia untuk ukuran folikel atau pori-porinya itu kelihatannya tampak normal gitu ya, tidak terlalu besar gitu kan. Dan goalsnya kalau sudah sampai tuh ke kulit yang normal ya tentu saja kita pertahankan ya. Jadi harapannya semua pengen nih ya punya kulit yang normal. Kalau yang kombinasi biasanya kombinasinya adalah berminyak di area T-zone, jadi di area dahi dan sekitar hidung. Tapi di area pipi atau U-zone itu biasanya dia cenderung lebih kering. Kalau yang dry skin atau kulit kering ya tentu ini juga tidak nyaman biasanya rasanya ya karena dia akan lebih mudah untuk terasa kering, kemudian tertarik gitu, bahkan kulitnya bisa sampai ngelupas-ngelupas gitu kan. Jadi itu juga kurang nyaman pastinya untuk pasien. Tapi kalau yang kulitnya oily, ini juga lebih rentan nantinya biasanya ya ke arah permasalahan kulit yang paling banyak biasanya dikeluhkan sama pasien yaitu akne atau jerawat. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke basic skincare rutin. Saya nggak pernah males ya. Ini sesuatu yang selalu saya bicarakan ke pasien-pasien saya setiap hari gitu ya, bahwa menggunakan skincare rutin itu penting ya. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu FOMO ya. Di tengah sekarang banyak banget nih produk skincare dari brand A, B, C, D, E gitu ya, segala macam ini itu. Nggak usah ikut-ikutan FOMO gitu ya. Tapi yang penting harus punya dulu staple skincare dari yang bagian basicnya ini. Apa sih basicnya? Ya ini, cleansing, moisturizing, dan sunscreen. Ya, protecting. Jadi sebenarnya kalau dibilang harus nggak sih pakai skincare yang berlapis-lapis sampai 10 step gitu, ya nggak harus gitu ya. Yang wajib tuh sebetulnya ya cuma tiga ini gitu ya. Kadang kita tuh suka mempersulit diri sendiri ya. Jadi kenapa sih malas skincarean? Ya soalnya stepnya banyak dok, harus pakai A, B, C, D, E gitu. Ya siapa yang suruh? Ya kan? Karena apa? Seharusnya ya cuman ini gitu, basic skincare yang perlu kita lakukan secara rutin sehari-hari. Ya, jadi nggak usah terlalu ribet gitu ya. Cukup tiga ini aja, tapi kita amalkan dengan baik gitu ya. Kita telaten ya, kita mendalami dan melakukannya secara rutin sehari-hari gitu ya. Insya Allah kondisi kulit kita ya pelan-pelan gitu yang bermasalah itu dia akan mengalami perbaikan. Tentunya ya dengan produk-produk yang tepat juga. Oke, kita mulai dari step yang pertama yaitu cleansing. Ini kita tahu bahwa dia merupakan step yang paling penting ya untuk membersihkan kulit kita. Jadi dari make up, ya, sisa minyak di wajah, ada kotoran, debu, dan lain-lain. Mungkin sekarang pernah mendengar ya istilah double cleansing. Ini boleh dilakukan ya, di mana kita melakukan proses pembersihannya itu dua kali. Supaya tujuannya ya lebih optimal. Yang pertama biasanya pakai produk yang sifatnya oil based. Jadi bahan dasarnya adalah minyak. Tapi yang kedua biasanya yang water based atau bahan dasarnya air seperti ya sabun cuci muka pada umumnya. Tuh. Apakah semua orang harus double cleansing? Ya tentu tidak, gitu ya. Jadi tetap kembalikan kepada kebutuhannya. Ya nggak usah ikut-ikutan gitu ya, nggak usah FOMO gitu kan ya. Balik lagi aja, kira-kira kulit kita butuh nggak sih? Tuh ya. Ini untuk contohnya ya, kalau first cleanser tadi yang oil based, dia sekarang sedianya macam-macam bentuknya. Ada yang cleansing balm ya, jadi yang bentuknya balm, bentuknya oil, bentuknya cleansing milk ya, seperti susu gitu ya. Atau micellar water tuh yang sekarang juga lumayan banyak dipakai biasanya. Sementara untuk yang second cleanser adalah facial wash ya, atau facial foam. Cleansing juga jangan dilakukan berlebihan ya. Sebetulnya disarankan ya dua kali atau maksimal tiga kali lah sehari dengan produk-produk pembersih yang gentle. Ya, dan disesuaikan lagi dengan jenis kulit masing-masing. Ada banyak banget sebetulnya ya, nih tipe-tipe cleanser. Nanti mungkin boleh ya di-share materinya ini gitu ya. Jadi kalau
varian dari pilihan produk-produk pembersih itu boleh disesuaikan dengan ini kondisi atau tipe-tipe kulitnya. Biasanya, tapi tetap kalau saya selalu menyarankan penggunaan gentle cleanser ya untuk semua tipe kulit ya, yang mana itu paling gampang kita bisa notice ya kalau kita habis pakai nih ya. Jadi sudah selesai cuci muka gitu ya. Tunggu sekitar 10-15 menit. Nah, itu kulitnya rasanya itu dia tidak terlalu oily tentu saja ya. Jadi tidak terlalu berminyak gitu, tapi juga jangan sampai dia terlalu extremely dry ya atau terlalu kering gitu. Karena kalau sampai dia rasanya sangat tertarik kulitnya jadi keset banget bersih sih, tapi dia jadi terlalu kering itu juga kurang baik sebetulnya ya untuk kulit kita gitu. Kemudian yang kedua adalah pelembab. Ini juga esensial ya. Nggak pernah bosen, saya selalu menyampaikan ke pasien kayak hampir semua kasus tuh ya sebetulnya PR-nya kalau untuk permasalahan kulit ya, itu adalah karena kurang ya, kurangnya aplikasi penggunaan pelembab secara rutin. Jadi memang pelembab itu sangat esensial karena tadi ya untuk melembabkan kulit, untuk mengunci kadar air di kulit. Jadi skin barrier-nya tadi juga terjaga dengan baik. Ini kita sangat butuh gitu jadinya pelembab. Nah, memilih pelembab bisa didasarkan sama jenis kulit ya. Kalau kulitnya berminyak bisa pakai pelembab yang bahan dasarnya gel. Tapi kalau kulitnya kering biasanya kita cenderung untuk pilih yang bahan dasarnya sedikit lebih tebal gitu ya. Jadi yang krim atau gel krim gitu biasanya lebih nyaman. Ini ada beberapa jenis moisturizer, ini juga kadang sering ditanyain gitu ya. Kok memilih pelembab, pelembabnya yang gimana dok ya? Nah ini harus dilihat tuh bahwa yang namanya pelembab tuh punya beberapa tipe. Mulai dari barrier repair, jadi dia untuk memperbaiki skin barrier kita tadi. Contohnya adalah seperti ceramide ya. Kandungannya itu ya kolesterol, fatty acid, ya, NMF atau natural moisturizing factor dan lain-lain. Ada juga humectant yang tujuannya untuk menarik dan mengikat air gitu ya. Jadi untuk menghidrasi kulit kita seperti yang kita temukan pada glycerin, hyaluronic acid, propylene glycol dan lain-lain. Dan juga agen oklusif yang tujuannya untuk mempertahankan kelembapan kulit itu sehingga dia tidak mudah menguap. Ya, pelembab yang ideal harusnya ya yang kandungannya lengkap. Ada barrier repair-nya, ada humectant-nya, dan juga ada agen oklusifnya. Jadi gitu ya jawabannya. Kalau ditanya mau milih moisturizer yang mana ya cari aja yang kandungannya lengkap. Dari semua jenis moisturizer-nya tuh ada. Oke, yang ketiga adalah sun protection ya, atau proteksi terhadap sinar matahari. Ya walaupun kita tahu tadi ya sinar UV ini penting gitu ya untuk pengaktifasi vitamin D, tapi hati-hati ya bahwa tidak semua sinar UV itu bagus ya, terutama kalau sudah sampai di jam-jam ini, jam 10 sampai jam 2 siang itu peak banget ya, atau mungkin bisa dicek tuh di HP masing-masing ya. Saya rasa semua sudah punya smartphone ya kan sekarang. UV index ya nih, kalau sudah sampai yang ekstrim gini sebetulnya kita harusnya sih menghindar ya. Jadi jangan malah panas-panasan gitu ya. Nanti yang ada malah bukannya dapat manfaat baik dari sinar UV, tapi yang muncul adalah berbagai problem di kulitnya. Kayak gitu. Sunscreen sendiri ada macam-macam, dari yang physical ataupun chemical, atau sekarang juga udah ada yang pakai hybrid ya, hybrid sunscreen. Kalau yang physical biasanya dia ada kandungan titanium dioxide atau zinc oxide, sementara yang chemical contohnya itu ya ada avobenzone, homosalat, octinoxate, dan lain-lainnya. Sunscreen yang baik yang bagaimana? Yang dipakai. Kalau saya selalu bilang kayak gitu ya, apapun terserah mau kamu ambil yang em, sunscreen dari physical atau yang chemical atau yang hybrid gitu ya, jadi yang mix. Pokoknya dipakai gitu ya. Dan jangan lupa ini tipsnya untuk sunscreen adalah gunakan sunscreen dengan rutin gitu ya. Minimal kalau kita tinggalnya kan di Indonesia ya, yang tiap hari ketemu tuh sama sinar matahari. Nah, minimal SPF-nya itu adalah SPF 30. Boleh lebih ya disesuaikan kembali dengan aktivitasnya seperti apa gitu untuk hariannya. Dan juga jangan lupa ini, aplikasikan sunscreen ya minimal 15 menit sebelum kita tuh terpapar sinar matahari. Ya, dan di reapply. Ini biasanya sih yang masih suka males ya. Jadi jangan lupa untuk diulang penggunaannya ya.
2 jam sekali atau 3 jam sekali atau kapanpun kita merasa bahwa sunscreen ini proteksinya sudah mulai berkurang gitu ya. Misalnya kita aktivitasnya cukup berat, keringatannya banyak gitu ya, sehingga kita perlu melakukan reapply sunscreen. Sekarang sudah banyak produk-produk sunscreen yang memudahkan kita untuk melakukan reapply gitu ya. Nggak hanya yang sediaannya dalam bentuk krim, ada yang bentuknya spray, ada yang bentuknya powder bahkan, ada yang stick juga gitu. Jadi harusnya sih nggak ada alasan ya untuk nggak mau reapply sunscreen. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah terkait skin aging. Ini sedikit aja ya bahwa kita tahu penuaan kulit itu proses yang terjadi secara alami ya. Jadi kita nggak bisa kan menghentikan gitu ya eh, adanya penuaan kulit itu karena dia akan terjadi secara alami seiring pertambahan usia kita. Tapi pada perjalanannya ini yang tidak kita harapkan penuaan kulitnya itu bisa terjadi lebih awal atau premature aging gitu ya. Karena pengaruh beberapa faktor-faktor yang lain. Nih, kulit yang aging ya tanda-tandanya tentu kita bisa amati seperti yang ada di gambar. Mulai muncul adanya flek-flek hitam atau sunspot ya. Kemudian garis halus ya, fine lines ya. Kemudian juga kulitnya jadi lebih kering, lebih kusam gitu ya penampakannya. Dan juga jadi mulai sagging ya, kendur ataupun keriput. Dan ini beberapa faktor ya yang sebaiknya diperhatikan lagi gitu karena dia bisa berperan ya mempercepat tuh adanya premature aging. Misalnya dari minum-minuman beralkohol, kemudian rokok, ya, paparan sinar UV, dan mungkin kalau sekarang nggak hanya sinar UV yang perlu kita aware, tapi juga visible light dari gadget ya, yang mana itu tidak bisa kita pisahkan ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya juga ada ya polusi ya, dan juga makanan-makanan yang kurang sehat ya apabila dikonsumsi terlalu berlebihan ya junk food. Oke, nah, skincare anti-aging sebetulnya apa sih gitu ya? Skincare anti-aging ini adalah produk perawatan kulit yang punya beberapa kandungan tertentu dan tentu saja tujuannya adalah untuk memperlambat terjadinya proses penuaan itu. Atau kita juga punya fokus untuk memperbaiki aja tampilan kulit yang mengalami penuaan. Jadi kalau menurut saya ya kita nggak bisa ya menolak yang namanya proses aging karena itu proses yang natural, alami. Tapi kita bisa loh mengusahakan supaya aging gracefully gitu. Jadi menua dengan lebih baik gitu ya. Tuh, dengan salah satunya ya penggunaan skincare yang punya bahan-bahan anti-aging. Nah, kapan mulai eh, perlu pakai skincare dengan kandungan anti-aging? Sebetulnya kalau dilihat dari gambar ini gitu ya, proses aging itu bisa dimulai biasanya mulai dari usia 20-an. Ya, itu proses aging sudah mulai berjalan. Jadi seharusnya kalau tujuannya adalah untuk anti-aging, maka penggunaannya ya sebelum tanda-tanda aging itu muncul. Sedini mungkin lebih baik, tapi tentunya dengan produk-produk yang tepat, gitu ya. Jadi kita bisa start ya mungkin mulai usia mid 20 ya atau 25-an gitu. Itu boleh mulai start penggunaan skincare anti-aging sehingga nanti ya itu tadi tujuannya ya kita bisa aging gracefully gitu. Ini beberapa perawatan ya untuk kondisi-kondisi skin aging. Jadi ya tetap pakai daily skincare, tapi kita bisa tambahkan ini ya antioksidan gitu. Itu boleh diberikan misalnya dengan vitamin C ya kan. Itu bisa diberikan sebagai tambahan untuk skincare anti-aging kita. Kemudian juga beberapa prosedur invasif bila memang dirasakan membutuhkan ya seperti chemical peeling atau pakai IPL gitu ya, RF ya, macam-macam. Sekarang mungkin yang lagi ngehits banyak ada injeksi skin booster gitu-gitu ya. Itu juga beberapa kandungannya gitu ya, asal dilakukan dengan tepat oleh dokter gitu ya, yang beneran dokter ya. Jangan mau kalau diinjeksi-injeksi segala macam ini itu, tapi di salon-salon ya. Jangan sampai mau ya. Itu juga dia merupakan salah satu usaha kita ya untuk ini untuk kondisi-kondisi anti-aging itu ya. Jadi seperti skin booster, kemudian juga beberapa laser ya atau energy based device itu juga bisa dipertimbangkan ya untuk mulai itu ya. Nabung nih duitnya dikit-dikit ya, paling nggak buat treatment lah sebulan sekali gitu ya untuk
treatment-treatment anti-aging ini. Nah, yang terakhir gitu ya, sorry ya, kakak moderator, aku penyampaiannya agak lebih lama di waktu yang seharusnya. Jadi ini adalah beberapa permasalahan kulit yang muncul selama kehamilan. Mungkin perlu dipahami dulu bahwa problem kulit selama kehamilan tuh dibagi jadi dua ya. Ada yang fisiologis dan ada yang patologis gitu kan kita tahu. Kalau fisiologis sebetulnya dia relatif tidak berbahaya gitu ya. Dan gejalanya itu biasanya juga akan segera membaik gitu setelah nanti proses persalinan gitu ya. Jadi setelah periode kehamilannya selesai, biasanya keluhannya juga akan membaik dengan sendirinya. Contohnya apa? Yang fisiologis ya inilah yang paling banyak dialami sama ibu-ibu hamil ya. Ada linea nigra atau garis yang tampak menghitam ini ya, terutama dari area umbilikus ya. Kemudian ada melasma ya, flek-flek. Itu dia juga lumayan banyak dikeluhkan biasanya selama masa kehamilan, flek-flek di wajah gitu ya. Dan juga ini strie distensia atau kita biasa sebut sebagai stretch mark mungkin ya. Nah, ini juga kadang merupakan problem yang ya lumayan sering gitu dijumpai pada kondisi-kondisi kehamilan. Yang mana ini sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan karena ya itu sudah terjadi secara fisiologis gitu ya. Masih banyak sebetulnya bisa melingkupi area yang lain juga termasuk sampai ke rambut, ke kuku gitu ya atau ke mukosa itu juga ada gitu ya perubahan-perubahan fisiologis selama kehamilannya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kalau kondisi permasalahan kulitnya ini sudah masuk kategori yang patologis gitu ya. Patologis pun sebetulnya masih dibagi lagi. Ada yang beresiko terhadap janin, tapi ada juga yang tidak beresiko gitu ya terhadap janin. Untuk yang tidak beresiko terhadap janin, salah satu contohnya adalah ini. Mungkin ada yang pernah selama kehamilan mengalami erupsi ya, jadi muncul ruam, muncul bercak-bercak kayak biduran ya. Jadi muncul kemerahan seperti pulau-pulau gitu. Biasanya lokasinya terutama pertama kali munculnya di sekitar perut, tapi dia bisa meluas ya, ini sampai ke area paha gitu ya, atau bahkan sampai ke area payudara gitu. Tapi ini sebetulnya kondisi yang tidak berbahaya, ya tidak ada hubungannya juga dengan kondisi janinnya. Biasanya paling banyak munculnya itu adalah di trimester ketiga, jadi mendekati persalinan. Saya baru banget dapat pasien kayak gini. Persis seperti ini. 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Itu dia. Jadi benar-benar sudah mau HPL gitu ya, udah 37-38 minggu. Terus muncul keluhan seperti ini. Namanya adalah polymorphic eruption in pregnancy atau kalau zaman dulu namanya tuh pruritic urticarial papal and plaque in pregnancy, PUPPP. Ya, ini kondisinya aman, ya maksudnya tidak terlalu berbahaya. Mungkin mengganggu sehingga boleh dikonsultasikan, tapi biasanya dia akan resolve atau perbaikannya segera gitu ya dirasakan setelah pasiennya melahirkan gitu. Tidak lama biasanya, ya hitungannya hari gitu. Kemudian ada juga permasalahan lain selama kehamilan. Nah, kalau yang seperti ini ada hubungannya sama kondisi janin biasanya. Ya, jadi ini namanya adalah pemphigoid atau herpes gestationis, yang mana gejalanya biasanya muncul ya berupa papel dan plak urtika yang kemudian baru berkembang jadi bula-bula atau lepuhan-lepuhan kayak gini. Ya, jadi kulitnya kelihatan melepuh-melepuh gitu ya. Bisa tersebar di mana-mana, eh, jarang kalau di wajah ya, tapi biasanya di badan ataupun di tangan, kaki gitu biasa. Dan ini juga onsetnya bisa di trimester kedua ataupun ketiga. Ya, atau bisa di sedikit kasus ya kok dari penelitian itu segera setelah persalinan justru baru muncul. Nah, ini bisa mengakibatkan resiko pada janinnya. Salah satunya adalah bayinya nanti bisa berat badannya lahir rendah atau kelahiran yang prematur gitu. Ya, jadi perlu diwaspadai kalau ada kondisi yang seperti ini. Yang berikutnya lagi ada ini atopic eruption in pregnancy. Ya, kalau ini biasanya memang seringnya muncul ya pada pasien-pasien yang sudah punya riwayat atopi sebelumnya kulitnya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan eh, kondisi pada bayi. Ya, cuman mungkin dia agak-agak mengganggu gitu ya, karena erupsinya biasanya lumayan banyak dan gatal gitu kan. Ini namanya atopic eruption in pregnancy. Bisa muncul dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam bentuk patch eczematus atau plak gitu atau ekskoriasi karena bekas-bekas garukan yang banyak gitu atau sampai krusta-krusta gitu bisa.
Nah, yang berhubungan lagi dengan kondisi bayi atau janin ya, itu adalah ini namanya pustular psoriasis of pregnancy atau impetigo herpetiformis ya. Ini dia ada ruamnya, munculnya ada bercak merah, tapi di atasnya dia ada nanah-nanahnya ya, ada pustul-pustulnya. Nah, ini termasuk kondisi yang em, berbahaya juga gitu ya. Sama ini onsetnya juga biasanya munculnya di trimester-trimester akhir. Tapi ini lebih butuh perhatian khusus karena bisa mengakibatkan insufisiensi plasenta. Sehingga nanti bayinya kalau misalnya lahir gitu ya bisa jadi lahir mati atau bahkan intrauterine fetal death gitu ya. Jadi meninggal dalam kandungan itu bisa komplikasinya. Oke, slide yang terakhir ya. Jadi kalau kondisinya pada kehamilan, maka yang penting harus di notes adalah bahwa kita tetap boleh loh merawat diri kita gitu ya dengan menggunakan basic skincare rutin selama masa kehamilan itu. Tujuannya lagi-lagi ya untuk memelihara kesehatan kulit kita. Tapi hati-hati untuk produk-produk skincare dengan kandungan retinoids dan turunannya atau hidrokinon itu sebaiknya memang dihindari ya selama proses kehamilan gitu. Yang ketiga adalah tentu pelembab ya. Ini harus lebih optimal lagi, lebih sering pakai lagi gitu. Terutama di area-area yang rawan stretch mark ya, di perut ya kan, di pantat ya, di pinggul ya, sampai ke area paha biasanya. Itu jangan nunggu stretch marknya muncul. Kalau stretch marknya udah muncul, mau dibenerin gimana ya sulit gitu ya. Jadi sebelum stretch marknya itu muncul, harus sudah diaplikasikan rutin nih pelembab atau oils ya biasanya yang kandungannya agak lebih oils gitu teksturnya itu akan ngebantu ya untuk mengurangi resiko terjadinya stretch mark tadi. Lalu yang keempat tidak disarankan ya kalau di kondisi kehamilan itu melakukan prosedur-prosedur estetik invasif seperti chemical peeling atau laser itu biasanya kita menghindari dulu ya selama kehamilan. Jadi tahan-tahan dulu kalau mau tindakan-tindakan estetik ya selama kehamilan. Nanti kalau udah lahiran nggak apa-apa ya, gas lagi gitu ya. Dilakukan lagi treatmentnya bebas. Dan yang terakhir adalah segera konsultasi tentunya ke dokter apabila menemui kelainan-kelainan kulit selama kehamilan. Oke, jadi begitu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Kauri. Masya Allah, luar biasa ya materinya, bagus banget. Intinya itu yang aku dapat itu adalah mindset kita tuh harus ditanemin bahwa kulit yang cantik itu bukan kulit yang putih, bukan kita yang kurus, tapi adalah kulit yang terbebas dari permasalahan kulit. Wih, keren banget nih Dokter Kauri, mantap. Engineering, the gold standard of medical learning.